Novel Apoteosis Bab 1-5. Hari masih belum fajar. Dinginnya akhir musim gugur pagi penuh dengan intens. Dan 4 kali masih gelap. Sebuah lampu minyak di ruang bawah tanah Luo telah diam-diam menyala. Remaja Luo Zeng menutupi sebagian besar cahaya lampu minyak. Duduk di meja dan diam-diam menarik garis buku bobrok. Luo Zeng baru saja berusia 17 tahun ini. Tubuhnya kurus dan kurus. Dan dia tidak dapat berbicara tentang ketampanan. Tetapi dia memiliki temperamen yang lembut, terutama sepasang mata yang sangat mirip dewa. Bahkan di bawah lampu api yang remang-remang, matanya juga hidup. Kui, butuh waktu sebulan untuk membaca ini tentang konstitusi surga. Alasannya bagus. Tetapi satu-satunya kata pelaporan dengan moralitas tidak bisa sama. Luo Zeng berbisik pelan, dengan nyala lampu besar dari dinding. Wajah menunjukkan ekspresi sedih. Jika bukan hati ayah, percayalah pada keempat kata ini. Kamar panjang saya tidak akan jatuh ke nasib seperti itu. Ayah saya tidak akan mati. Setelah berpikir lama, tiba-tiba terdengar suara membuka di pintu ruang bawah tanah. Luo Zeng tiba-tiba menghapus pandangan sedih di matanya dan menggantinya dengan kekencangan wajahnya. Pada saat yang sama, ia dengan cepat memadamkan lampu minyak dan kemudian mengubur selimut usang. Saya sendiri. Kunci ruang bawah tanah dibuka. Dan beberapa langkah kaki dari jauh dan dekat. Yan Ge menuju maju dan melangkah di tempat tidur Luo Zeng. Dia berteriak pada suara runcing. Masih tidur. Berikan Laozi ke atas. Masih bercinta. Saya pikir saya adalah Tuan Muda Luo Jia. Pria ini adalah manajer keluarga Luo. Monyet berhidung panjang. Dan tumor di dahinya. Yang terlihat menjijikkan pada pandangan pertama. Luo Zeng akan membuka selimut, dengan sengaja menggosok matanya, bangkit dari tempat tidur. Mengenakan sepatu dan kaos kaki tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun pakaian ini usang, tetapi Luo Zeng masih mengenakan pakaian yang cermat, rapi. Manajemen berbalik dan memutar matanya, dan dia mengucapkan, kebajikan, di mulutnya. Lalu dia melambai memberi isyarat. Dan beberapa orang di belakangnya pergi ke Luo Zeng Wei untuk mengenakan baju besi kulit tebal dan borgol. Setelah sibuk menyelesaikan set ini, Luo Zeng, di bawah kepemimpinan orang berikutnya, berjalan keluar dari ruang bawah tanah dan berjalan menuju teater Luo. Luo Jia adalah kelompok etnis besar di Kabupaten Chongming, memiliki 10.000 mu tanah bagus dan ratusan tambang, terkenal di Kabupaten Chongming. Namun, ada ribuan kota kabupaten di seluruh wilayah timur. Di antaranya ada banyak raksasa. Luo Jia tidak diperingkat di seluruh wilayah timur. Luo Zeng dikawal oleh orang berikutnya. Memanjat keluar dari ruang bawah tanah yang suram. Melewati paviliun dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya. Dan datang ke gerbang Aula Yanwu. Pertunjukan aula seni bela diri itu luas. Itu adalah tanah tempat anak-anak keluarga Luo berlatih. Naga dan singa dibangun dengan marmer putih di pintu. Tanah adalah 1 meter persegi dari toko batu basal hitam. Dan Anda dapat merasakan momentum ketika Anda berdiri di pintu masuk. Di tengah teater, puluhan anak Luo Jia mengenakan jubah abu-abu. Di bawah kepemimpinan Luo Jia Jiao. Sedang berlatih keras, tinju terbakar dan berteriak. Anak-anak Luo Jia ini semuanya remaja. Untuk memperjuangkan posisi tertentu di Luo Jia. Mereka tidak rajin belajar dan berlatih keras setiap hari. Pada akhir musim gugur, angin dan angin berhembus, tetapi mereka berkeringat di tubuh mereka. Apapun yang lainnya, kepalanya panas dan beruap, dan kabut putih masih ada. Di sisi Yan Wutang, ada lebih dari selusin pria yang mengenakan baju besi dan baju besi yang sama dengan Luo Zeng. Orang-orang ini memiliki napas pembusukan, wajah memar dan memar di tubuh. Luo Zeng dip, awak ke teater dan berdiri bersama para pria. Sebagian besar dari orang-orang yang kehilangan nafas ini adalah tahanan hukuman mati yang dibeli Luo dari penjara setempat. Ketika mereka membelinya, mereka menjadi budak keluarga Luo. Peran para budak ini adalah memberi target daging kepada anak-anak Luo dan membiarkan keluarga Luo anak-anak dipukuli, dilatih, dan diuji kekuatannya. Target daging ini dibunuh setiap tahun. Dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang cacat. Luo Zeng bukan tahanan hukuman mati yang membelinya. Dia dulunya adalah putra tertua dari rumah panjang Luo Jia. Dia adalah
pemilik keluarga yang miskin dan dia bangsawan dalam keluarga Luo. Dia bertemu keluarganya dan dia sangat menghormati dia. Para tetua keluarga yang juga sopan padanya. Hanya 2 tahun yang lalu, peristiwa besar terjadi di Kabupaten Chongyang. Ayah Luo Zeng, keluarga Luo Jia, diracun oleh saudara-saudaranya dan tiba-tiba menjadi kejam. Kemudian ada kamar yang panjang, dan sisa 3 rumah. Keluarga Luo dibingkai dan dijangkiti oleh gerombolan pemberontak. Di bawah dinding saudara-saudara, ruangan panjang itu benar-benar rusak. Sebagai tuan muda masa lalu, Luo Zeng juga ditahan atas tuduhan para pemberontak. Ia menjadi budak keluarga Luo dan menjadi sasaran daging keluarga Luo. Ia adalah anak keluarga Luo dan tidak bisa berdiri selamanya. Sudah 2 tahun sejak jenis kehidupan ini dipukuli secara bebas. Dalam 2 tahun, Luo Zeng tidak tahu berapa banyak tinju dan berapa banyak penghinaan yang diderita. Praktek meninju hari ini, semua anak-anak Luo Jia memilih target daging mereka sendiri. Pukul tubuh manusia, kamu dapat sepenuhnya memahami keterampilan dalam pertempuran yang sebenarnya. Akrab dengan kelemahan tubuh manusia. Distribusi tulang. Setelah kepala Luo Jia Jiao diperintahkan, anak-anak Luo Jiazi masing-masing mencari target daging mereka sendiri. Segera setelah pertunjukan Wutang, ada ledakan duka dan memohon belas kasihan. Anak-anak Luo Jiazi ini menganggap budak ini sebagai manusia, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tangan itu lembut, banyak dari mereka mencari Luo Zeng akan lebih energi dan lebih kuat. Karena mantan pemilik tunawisma ini lebih memuaskan. Dalam menghadapi kepalan tangan anak-anak Luo, Luo Zeng melindungi bagian-bagian vital dari seluruh tubuh. Tanpa ekspresi, respons yang tenang dan tenang, ini dia sudah terbiasa. Tidak lama kemudian, pintu masuk ke aula seni bela diri tiba-tiba memasuki beberapa orang. Seorang remaja menuju mengenakan brokat, penuh angin musim semi. Ada beberapa pemilik rumah datang. Kurang pemilik rumah, kamu akhirnya membersihkan bea cukai, dan kamu akan disegarkan oleh semangatmu. Pemilik rumah kecil berbakat dan berbakat. Itu adalah jenius keluarga Luo kami. Itu pasti telah memasuki lingkungan pemurnian. Keluarga Luo yang hadir berhenti berdetak, dan mereka berbicara dengan bocah laki-laki di brokat, dan warna kuda itu kewalahan. Pandangan Luo Zeng jatuh pada remaja Jinyi, dan Tuhan kemarahan yang tidak ada naik pelan. Bocah laki-laki di brokat, keluarga kecil di mulut keluarga Luo, bernama Luo Peiran, mantan putra tertua 2 kamar tidur, setara dengan usia Luo Zeng. Setelah Luo Zeng diturunkan menjadi budak, Luo Peiran menggantikan Luo Zeng dan menjadi pemilik keluarga Luo. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa Luo Peiran telah menutup latihan dan tidak muncul untuk sementara waktu. Sekarang, tampaknya kekuatan Luo Peiran telah disempurnakan. Persepsi Luo Peiran sangat tajam, dan dia memperhatikan bahwa Luo Zeng tidak ramah. Dia menoleh dan memandang Luo Zeng. Wajahnya menunjukkan senyum konyol. Dia berjalan ke depan Luo Zeng dan berkata, "Luo Zeng, aku sudah ditutup untuk waktu yang lama. Tidak berpikir bahwa Anda belum terbunuh. Menurut kata-kata baikmu, Lao Zi masih tidak bisa mati." Luo Zeng balas berbisik. "Jangan lepaskan. Nada apa ini? Apakah kamu berani berbicara dengan lebih sedikit pemilik rumah? Beberapa budak, bukankah kamu masih jongkok? Cepat pilih tanah itu. Minta maaf pada pencuri. Atau kamu akan menyesal datang ke dunia ini." Beberapa anak Luo Jia berteriak dan terlihat seperti itu. Seolah Luo Zeng menggali kuburan keluarga mereka. Luo Zeng melihat sekeliling dalam lingkaran dingin. Dan anak-anak Luo Jia ini dulunya seperti anjing di depan mereka sendiri. Dan bahkan suasananya tidak berani keluar. Sekarang dia telah kehilangan kekuatannya. Dia telah mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Dan segera menjadi anjing Luo Peiran. Luo Peiran melambaikan tangannya dan menghentikan keluarga Luo yang bersemangat. Dia berkata kepada Luo Zeng, "Luo Zeng, apakah kamu tahu mengapa aku ditutup?" Luo Zeng tidak berbicara, tetapi menatap Luo Peiran dengan murung. "Kau harus tahu, kita memiliki 2 dunia untuk membuat dan beberapa waktu yang lalu, aku makan salah satunya," kata Luo Peili sambil tersenyum. "Langit dan bumi ini benar-benar luar biasa, dan obat murni membasuh tubuhku. Biarkan saya terlahir kembali."
Dari pemurnian daging hingga pemurnian tulang, dan kemanjurannya hanya memainkan 1/10. Tetap di tubuh saya. Pasokan tubuh saya yang stabil. Ke pemurnian yang kotor hanya satu garis. Pemurnian lingkungan sumsum hanya sekitar sudut. Langit dan bumi membentuk dan dua ramuan obat ini adalah Luo Jia Zibao. Obat suci yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Konon disimpan di tempat yang paling tersembunyi di keluarga. Rata-rata orang tidak diperbolehkan menggunakannya. Menurut pelatihan leluhur, hanya anak-anak Luo Jia yang mencapai tulang pemurnian sebelum usia Ena 11 yang memenuhi syarat untuk menggunakan langit dan bumi untuk membuat dan 5 bidang tubuh dibagi menjadi kulit yang halus, lingkungan ganda, lingkungan 3 kali lipat, lingkungan 4 kali lipat, dan 5 lingkungan halus. Perbedaan antara masing-masing bidang sangat besar. Rata-rata orang sulit untuk menerobos, dan sulit untuk menembus tanpa dekade pengerasan dan pemukulan. Rata-rata, orang mencapai tulang pemurnian rangkap 3 sebelum usia 30, bahkan jika bakatnya bagus. Aturan pelatihan leluhur, menggunakan langit dan bumi untuk membuat dan harus mencapai lingkungan pemurnian rangkap 3 sebelum usia 16 tahun. Agar memenuhi syarat, pulang penyulingan berusia 16 tahun tidak diragukan lagi jenius dalam jenius. Jangan katakan Luo Jia, bahkan jika itu tidak pernah muncul di seluruh wilayah Chongming. Itu tidak pernah digunakan dalam 300 tahun terakhir. Awalnya, Luo Zeng adalah yang paling menjanjikan untuk menelan dunia. Pada usia 14 tahun, ia telah memasuki puncak dari daging yang telah direformasi ganda. Ia dipuji oleh Raja Kabupaten Chongyang sebagai harapan untuk menghidupkan kembali Luo Jia. Kebanggaan Tuhan, kejeniusan dalam kejeniusan. Sangat disayangkan bahwa pada tahun ini, konsumsi internal keluarga, sang ayah dirugikan oleh saudara lelakinya karena hatinya yang murni. Luo Zeng juga seorang budak keluarga, menjadi sasaran daging, dan menjadi tahanan. Diperbaiki sebagai stagnan, dan hari itu, tanahnya hilang. Bakat Luo Peiran adalah hal biasa. Pada usia 16 tahun, ia baru saja memasuki tubuh 2 reformasi. Ia tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Tiandi untuk membuat dan tetapi ia masih bergerak. Langit dan bumi ini membentuk dannya sendiri. Dan dia dimakan oleh jenis sampah yang tidak bersalah. Bahkan jika pikiran Luo Zeng benar-benar dihaluskan dalam 2 tahun terakhir, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan kemarahan. Luo Peiran, kau sebenarnya mengenai pelatihan leluhur keluarga Luo. Obat suci yang ditelan secara pribadi. Itu bahkan tidak sebagus binatang buas. Hei! Kamu ada di mataku. Bahkan serangga di celah-celah batu tidak sebagus. Aku telah melangkah ke puncak tulang penyulingan. 1 tangan dapat menahan 1000 pound. Seorang budak di daerahmu. Aku dapat menghancurkanmu dengan 1 tangan. Hari ini, ketika saya keluar dari permainan, saya akan mencoba menemukan target daging. Luo Peiran tidak menaruh kata-kata Luo Zeng di dalam hatinya. Ketika dia mengatakan ini, dia berkata dengan tangan, aku memilihmu. Dia tidak memilih Luo Zeng, tetapi menemukan seorang pria parubaya. Pria parubaya melihat Luo Peiran menunjuk ke dirinya sendiri, dan tiba-tiba dia gemetar. Meskipun dia mengenakan baju kulit tebal, dia bisa menahan banyak kerusakan, tetapi di hadapan Luo Peiran, yang sedang menghaluskan tulang-tulang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan tiba-tiba dia basah. Kemudian Luo Peiran mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan dengan kedua tangan. Dia mengeluarkan postur Phoenix Boxing Luo Jia, dan dia menunjukkan hatinya dengan ekstrim, dan tubuhnya samar-samar diselimuti cahaya ungu redup. Berjalanlah keberuntungan kurang pemilik rumah. Tolong jaga tanganmu. Target daging melihat momentum Luo Peiran. Matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Kepalan tangan ini datang dan sama sekali tidak ada kehidupan. Dia meminta belas kasihan. Dirobohkan. Hei, di mana Luo Peiran mendengarkan tentara bayaran dari target daging. Pukulan ini ada di dada target daging. Dan sebuah suara membosankan datang. Armor kulit yang digunakan untuk mempertahankan dada target daging dipukuli dengan keras dan seluruh dada hancur. Dia pingsan dan pria itu menabrak dinding aula seni bela diri dan bangkit kembali ke tanah. Tinju ini akan bunuh target daging yang bersenjata lengkap.
Pemilik rumah yang lebih kecil adalah pejuang yang perkasa. Aku takut tidak bisa menemukan yang kedua. Pemilik rumah kecil pasti akan merevitalisasi Luo Jia dan membawa Luo Jia. Keluarga Luo, yang tidak kehilangan waktu, mulai menamparkan wajahnya. Luo Peiran tampaknya sangat puas dengan efek tinju ini. Dan kemudian dia memandang Luo Zeng tanpa niat baik. Luo Zeng mundur selangkah dari alam bawah sadar. Meskipun dia jauh lebih kuat daripada pria parubaya, dia tidak bisa memakan tinju Luo Peiran. Luo Peiran mencibir 2 kali, dan mengulurkan tangannya dan mengambil 2 tembakan di bahu Luo Zeng, meyakinkan, aku tidak akan membunuhmu dengan begitu cepat. Aku ingin kau melihatnya. Aku lebih kuat darimu. Lebih banyak lagi. Luo Peiran selesai. Hanya ingin pergi. Tiba-tiba teringat sesuatu, dan berbalik dan berkata, benar, lupakan satu hal. Saya mendengar bahwa sepupu jenius saya, dalam campuran King Yunzong yang tidak memuaskan, menyinggung pria besar. Adalah saya mengirimnya ke dinding bukit penyucian. Ketika saya memasuki lingkungan pemurnian, saya pergi ke King Yunzong untuk menyelamatkannya. Hahaha. Ketika saya mendengar kalimat ini, hati Luo Zeng tiba-tiba menegang. Dibelenggu sebagai budak, Luo Zeng tidak peduli. Ia menjadi sasaran daging tinju pelatihan keluarga Luo. Dan ia tidak bisa peduli. Bahkan jika itu seharusnya menjadi milik langit dan buminya. Ia akan dibawa pergi oleh Luo Peiran. Ia tidak bisa peduli. Tapi satu-satunya saudara perempuannya, Luo Wei, adalah kelemahan terbesarnya. Luo Wei adalah satu-satunya harapan kamar orang tua Luo. Ini juga karena bakat Luo sangat tinggi. Pada usia 13 tahun, dia direkrut oleh King Yunzong sebagai pintu dalam dan meninggalkan keluarga Luo. Ini terhindar dari kekacauan keluarga. Dalam 2 tahun terakhir, Luo Zeng tidak dapat mengetahui berita tentang saudara perempuannya karena status budak keluarganya. Sekarang, dari suara Luo Peiran, situasi saudara perempuannya tampaknya sangat buruk. Bahkan pemukulan anak-anak Luo, dia lupa untuk menghindar, dan menghancurkan beberapa tinju yang tercermin. Pada malam hari, dengan rasa sakit seluruh tubuh, Luo Zeng kembali ke mantel. Ini obat lukamu. Luo Jiaguan menjatuhkan kantong kertas dan pergi untuk berhenti. Lagi pula, target daging bukanlah tubuh baja. Jika tidak ada penyembuhan luka, akan butuh beberapa hari untuk mati karena cedera internal. Oleh karena itu, setiap hari Luo Jia akan mendistribusikan obat ke target daging ini. Namun, cedera ini adalah obat umum, dan efek penyembuhannya tidak terlalu baik. Luo Zeng membuka kantong kertas dan melihat bahwa hanya ada 1 pil di dalam. Wajahnya tenggelam dan dia berkata, Fang Guan, mengapa hanya ada 1 pil hari ini? Beberapa dari Anda makan dengan aroma tinggi. Bagaimana? Apakah terlalu sedikit? Fang Guan mengatakan bahwa itu bukan yin dan yang. Keluarga Luo mendistribusikan 3 obat penyembuhan setiap hari. Tetapi sekarang hanya ada 1. Jelas bahwa kamu serakah. Di Luofu, keserakahan pribadi adalah kejahatan. Jika kamu tidak takut mati, Luo Zeng berteriak, jaga mata Anda di alun-alun. Oh, ayahku tentu saja takut. Tep, aku tidak takut pada kamu sebagai budak kecil. Apa? Aku ingin memberontak. Aku hanya tidak menyukaimu. Aku selalu berpikir bahwa aku masih seorang master. Aku. Jangan melihat ke cermin. Penampilan Anda sendiri. Hahaha. Segala sesuatu di tabung persegi melengking. Setelah mendengar ini, Luo Zeng menjadi tenang. Dan sepasang kalajengking yang jernih menatap lapangan. Tapi bagian bawah matanya mengintai pembunuhan mendalam. Seperti menonton benda mati. Ketika Fang Guan melihat ekspresi Luo Zeng, dia merasa sedikit berbulu. Dia melangkah maju dan mengklik dada Luo Zeng. Saya tidak yakin Anda melihat saya seperti ini. Apakah Anda ingin makan? Dada Luo Zeng tiba-tiba diberikan, dan kekuatannya terguncang. Kekuatan itu dikirim ke tabung persegi, dan tiba-tiba tabung persegi itu terguncang dan jatuh ke tanah. Kamu, seorang budak di daerahmu, ingin memberontak. Fang Guanji bangkit dari tanah. Wajahnya penuh dengan tatapan bingung. Luo Zeng mengambil 2 langkah pertama, dan jari-jarinya meremas suara patah tulang. Dan berteriak, manajemen nama keluarga asing begitu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani menyentuh Anda?
Ketika tabung persegi itu terlihat, dia tidak mau tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia melarikan diri keluar dan menarik pintu besi mantel. Perilaku orang kecil, Luo Zeng mencibir, mengayunkan kepalanya. Terlalu malas untuk peduli dengan orang ini. Dia duduk diam, mengeluarkan kalajengking api dan menunjuk lampu bahan bakar, dan membalik beberapa halaman buku. Dia khawatir tentang saudara perempuannya Luo Wei, di mana dia bisa membaca buku itu. Saya tidak bisa tinggal di Luo Jia lagi. Namun, saya sekarang dapat memperbaiki daging saya. Belum lagi Qing Yunzong. Bahkan jika itu adalah Luo Jia, mantel ini tidak dapat meninggalkan setengah langkah. Luo Zeng bergegas pergi ke ruang bawah tanah yang sempit. Dadanya bergelombang, seperti binatang buas yang terperangkap tidak bisa menemukan jalan keluar. Kekuatanku masih terlalu lemah. Kalau tidak keluarga Luo kecil, bagaimana cara tidur sendiri? Tetapi dunia kultivasi ini, semua langkah demi langkah demi langkah, saya sekarang adalah seorang budak. Melakukan target daging setiap hari, dipukuli, tidak ada waktu untuk berlatih. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, itu akan dibunuh hidup-hidup. Semakin dia ingin menjadi lebih mendesak, dia mengarahkan pandangannya ke atas meja, dan Tiandao Wenxian yang bobrok itu berbaring diam di sana. Buku rusak semacam ini, banyak filosofi, tapi aku tidak menggunakannya. Apa gunanya membaca? Luo Zeng membenci buku itu, mengambilnya dari tengah, meletakkannya di lampu minyak untuk menyala. Akankah yang membayar untuk itu? Nyala lampu besar dari dinding menyalakan buku itu dalam sekejap, menimbulkan nyala api. Melihat buku yang secara bertahap terbakar, hati Luo Zeng melahirkan sedikit penyesalan. Menyalahkan. Luo Zeng, mengapa repot-repot marah dalam sebuah buku? Apa yang salah dengan buku ini untuk mengajar orang agar baik, bersikap bodoh? Kesalahannya adalah kekuatanmu rendah. Kau hanya bisa mengampunimu. Lakukan domba untuk disembelih. Sayang sekali bahwa apinya begitu cepat sehingga buku-buku itu menjadi tumpukan abu. Pada saat kesal, Luo Zeng berada di abu dan tiba-tiba melihat cahaya keemasan. Hei, apa ini? Luo Zeng membuka abu dan mengambil cahaya keemasan, tetapi menemukan foil emas tipis. Saya telah membaca buku ini sebelumnya dan saya belum menemukan kertas emas ini. Mungkin kertas emas ini tersembunyi di mezanin buku ini. Apa gunanya selembar kertas emas? Di dunia ini, yang terpenting adalah emas, terutama bagi keluarga besar seperti Luo Jia. Emas itu seperti bumi. Tetapi ketika mata Luo Zeng berkumpul di kertas emas, penglihatan itu naik tajam. Di kertas emas, ada kata-kata terukir yang padat. Kata-kata ini berbentuk seperti kalajengking, dan Luo Zeng tidak tahu satupun. Di bawah tatapannya, foil emas dengan cepat hancur menjadi ribuan foil emas kecil. Masing-masing berisi sebuah plakat pada foil emas kecil, dan foil emas kecil ini dipasang di Luo Zeng. Wajah, mata, leher, lengan, tubuh, kaki. Setiap bagian dari tubuh Luo Zeng ditutupi dengan kertas emas kecil ini. Potongan terakhir dari foil emas kecil langsung ke otak Luo Zeng. Seluruh orang dari Luo Zeng terkena palu besar dan bergetar keras. Pada saat yang sama, foil emas kecil di tubuhnya bersinar cerah. Tunggu sampai cahaya emas memudar. Dan ribuan foil emas kecil ini diam-diam tersembunyi di tubuh Luo Zeng. Dalam benaknya, ada lebih banyak ingatan keluar dari udara tipis. Beberapa di antaranya bukan ingatannya sendiri. Metode terlalu sangsyang. Metode pemurnian pertama kuno. Dengan daging sebagai alat. Diri sebagai roh, temper, mencuci tubuhku. Bisa jadi Hongmeng. Apakah ini metode pemurnian? Meskipun Luo Zeng mengatakan bahwa dia tidak akan memperbaiki arsenal, dia juga tahu bahwa kilang itu adalah pekerjaan yang panas. Dengan sumber daya keuangan Luo yang kuat, dia tidak dapat merekrut kilang tingkat minimum. Tingkat popularitas kilang sangat jelas. Tetapi tubuh adalah instrumen. Apa artinya ini? Sulit untuk jadi, metode pemurnian ini untuk memurnikan dirinya sebagai senjata ajaib. Spekulasi yang luar biasa ini segera menjadi kenyataan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya mulai memanas terus-menerus, seperti pilek dan demam. Suhunya naik tajam, panas,
Dengan cara ini, seluruh orang akan matang. Dengan tergesa-gesa, dia bergegas ke tangki air di ujung tanah. Tangki ini digunakan untuk memungkinkan Luo Zeng mengambil air. Dia bahkan tidak memikirkannya dan melompat ke tangki air. Ada uap yang menggelinding di tangki air. Setelah beberapa saat, air di seluruh tangki benar-benar menguap oleh suhu tubuhnya. Dan seluruh mantel ditutupi dengan kabut air. Begitu banyak air tidak menurunkan suhu tubuh Luo Zeng, tetapi semakin tinggi dan lebih tinggi. Kulitnya memancarkan cahaya merah gelap, seperti sepotong besi merah. Akhirnya dia memutar 2 putaran di tempatnya, dan dia jatuh di ruang bawah tanah yang berkabut. Dalam pikiran Luo Zeng, perubahan luar biasa sedang terjadi. Dalam benaknya, panci besar yang meleleh tiba-tiba muncul. Tungku itu penuh dengan hitam dan biru, dan 9 relief berbentuk naga digambar di dinding tungku. Setiap warna timbul berbentuk naga berbeda. Ada cian, hitam, putih, ungu. Ukiran naga ini adalah cakar dan cakar, seperti manusia. Mata 8 naga tertutup, hanya mata bagian terendah naga dibuka, dan mata mereka tertuju pada Luo Zeng. Tampilan Qinglong tampaknya telah menetap selama ribuan tahun, ratusan juta tahun. Samar-samar menatap Luo Zeng, biarkan dia merasakan kekuatan besar. Tertawa cekikikan, jiwa Luo Zeng gemetar di bawah tatapan naga, dan tubuh jiwa segera muncul retak, dengan tanda-tanda runtuh. Pada saat jiwa Luo Zeng hampir runtuh, kala jengking naga dikeluarkan dari mulut Qinglong, dan kemudian tungku raksasa terus diputar. Dan tungku juga menyalakan api. Itu adalah api hitam. Di dunia ini, ada nyala warna seperti itu. Seolah-olah Anda dapat membakar segala sesuatu di dunia. Luo Zeng tidak punya waktu untuk mengagumi. Tungku raksasa itu berbalik kepadanya, dan api hitam tiba-tiba membungkus jiwanya. Jiwa dibakar oleh rasa sakit, sehingga sangat banyak orang dapat bertahan. Tetapi Luo Zeng sekarang adalah kondisi jiwa. Bahkan yang pingsan tidak dapat melakukannya, hanya dapat menggigit gigi untuk menanggung rasa sakit ini. Biarkan aku mati. Pada saat ini, Luo Zeng hanya berpikir untuk menggunakan kematian untuk menghilangkan rasa sakit ini. Tetapi baginya, bahkan kematian adalah sebuah kemewahan. Ia adalah tubuh jiwa, tidak bisa menggigit lidahnya sendiri. Kapanpun jiwanya tidak bisa bertahan, itu akan hancur dan musnah. Tiba-tiba cahaya warna-warni keluar dari tungku, dan jiwa Luo Zeng diperbaiki. Dengan cara ini, membakar, menghancurkan, memperbaiki, membakar, menghancurkan, dan memperbaiki. Berulang kali, tanpa akhir, rasa sakit dari kematian ini, saya tidak tahu berapa lama, tetapi akhirnya berhenti. Pada akhirnya, kata Luo Zeng dengan napas lega, memikirkan rasa sakit bakatnya. Hatinya canggung. Dan pada saat yang sama ia menemukan bahwa jiwanya benar-benar memancarkan sentuhan cahaya keemasan. Setelah sekian lama, dia melepaskan pikiran dan bangun. Dalam pikiran, tungku besar telah berhenti berputar. Tetapi nyala hitam di tungku belum padam. Tetapi api telah berkumpul. Sepertinya tidak begitu mengerikan. Luo Zeng sudah mengerti bahwa jiwa dan tubuhnya seharusnya ditempa oleh tungku. Dunia ini besar. Tidak ada hal-hal aneh. Beberapa penyuling memiliki berbagai cara untuk memperbaiki senjata. Beberapa penyuling harus membunuh orang. Orang seperti mati rasa untuk memperbaiki senjata sihir mereka, mengumpulkan darah manusia dan menggunakannya untuk pendinginan. Terlebih lagi, jiwa manusia tertutup oleh senjata, menjadikannya senjata. Namun, metode pemurnian ini sebenarnya adalah sejenis senjata ajaib untuk memurnikan dirinya sendiri. Metode ini tidak pernah terdengar, terlalu gila. Setelah berkah dari berkah dan ketenangan perasaan, Luo Zeng juga ingin memahami bahwa hal semacam ini terjadi pada dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang buruk. Senjata ajaib dunia ini dibagi menjadi 5 tahap, yang dibagi menjadi instrumen metafisik, perangkat spiritual, instrumen peri, perangkat suci, artefak, dan Hongmeng Lingbao. Setiap tahap dibagi menjadi bagian atas dan bawah. Tubuh Luo Zeng baru saja disempurnakan menjadi senjata ajaib, hanya milik misteri tingkat paling rendah.
Merupakan hal yang sangat aneh untuk menggambarkan diri Anda dengan tingkat harta karun. Wajah Luo Zeng menunjukkan senyum pahit. Melihat keluar dari satu-satunya ventilator di ruang bawah tanah. Langit sudah terang, dan saya hampir kehilangannya sepanjang malam. Sungguh aneh mengatakan bahwa dia tidak tidur selama 1 malam. Tetapi dia tidak memiliki kelelahan sedikit pun. Sebaliknya, dia terlihat baik dan semangatnya sangat baik. Saat ini, suasana hatinya juga tenang. Tidak ada kecemasan seperti tadi malam. Atau kebenaran dalam buku dikatakan dengan baik. Jika Anda minum makanan, itu tidak tetap. Hanya ketika Anda stabil, Anda bisa tenang. Dia dengan hati-hati membersihkan abu buku yang terbakar dan memindahkan tangki air kembali ke posisi semula. Pada saat ini, ada suara membuka lainnya di mulut-mulut. Dan waktu pemukulan lagi. Kemarin, manajemen partai dihukum. Hari ini, saya tidak melihat orang yang bertanggung jawab atas pesta. Setelah beberapa orang memberi Luo Zeng baju besi yang bagus, ia dibawa ke teater. Seperti biasa, sekelompok anak-anak Luo Jia Dian Wutang menyambut kerja keras kabut pagi. Dengan tangan kosong, mereka berjuang untuk mengalahkan barisan orang-orang batu di sudut. Setiap kepalan tangan menabrak pria batu dan membuat suara mencicit, dan bahkan udara bergetar dengannya. Sasaran daging berdiri di sisi lain. Semuanya seperti duka, menggoyangkan wajah mereka, dan mulut mereka pahit. Kehidupan ini, yang telah ditinju dan ditendang sepanjang siang dan malam, sangat sulit. Kadang-kadang, dengan luka, saya tidak bisa tidur di tempat tidur. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak memiliki kebebasan sama sekali, dan tidak ada pilihan selain dipukuli. Target daging semua berdiri. Luo Jiajiao berteriak dengan kepala tinggi. Semua sasaran daging berdiri berjajar. Tiang pinggang lurus dan lurus. Sasaran daging sangat jelas tentang amarah kepala. Selama kecerobohan adalah cambuk. Cambuk Luo Jiajiao bukanlah cambuk biasa. Sedikit jika Anda menyentuhnya, itu akan membuka kulit Anda. Anak-anak Luo Jia masing-masing memilih target daging mereka sendiri. Dan Luo Zeng adalah adik lelaki dengan sosok yang kuat seperti beruang. Putra dari sisi ini disebut Luo Dalong. Target daging lainnya menunjukkan ekspresi penuh belas kasih ketika mereka melihat pilihan Luo Zeng oleh Luo Dalong. Bakat Luo Dalong ini umumnya, kekuatannya sendiri adalah pemurnian kulit, tetapi kekuatan alami. Tetapi kekuatannya sebanding dengan pemurnian daging. Dan ia galak, bahkan beberapa yang kejam. Banyak sasaran daging di tangannya yang tidak mati atau terluka. Pilihannya sebagai sasaran daging tidak diragukan lagi sangat menyedihkan. Luo Dalong mengangkat tinjunya dan bertindak sedikit. Dia menatap mata Luo Zeng dengan sedikit kegembiraan. Baru-baru ini, ada lebih sedikit tahanan terpidana mati. Banyak tahanan terpidana mati yang dibeli oleh keluarga lain. Target daging Luo sulit untuk ditambahkan. Oleh karena itu, target daging dapat dianggap sebagai kekurangan sumber daya di Luo Jia. Mengalahkan target daging tidak hanya dapat melatih tubuh, tetapi juga melampiaskan ketidakbahagiaan di hati. Ini juga alasan mengapa Luo Dalong bersemangat. Yang lebih teruji adalah bahwa target daging ini adalah pemilik keluarga Luo. Tuan muda yang dulu jangkung itu memohon belas kasihan di bawah kepalan tangannya sendiri, dan memikirkannya akan membuatnya keren. Di hadapan Luo Dalong, alis Luo Zeng berkerut. Kekuatan Luo Dalong ini sangat besar. Terakhir kali ia menderita kerugian di bawah tinju pria ini. Ia terluka karena cedera internal. Cukup pulih selama setengah bulan untuk pulih. Namun, karir target daging selama 2 tahun telah membuatnya belajar untuk menghentikan air. Ia dengan cepat menjadi tenang. Dan bahkan dengan hati-hati meletakkan lengan kulit dada. Dan kemudian berdiri dan menghadap Luo Dalong. Kemudian Luo Dalong mendekatinya. Luo Dalong berlatih metode tinju yang sangat sengit dan sombong yang disebut Bak Bul Chong, yang hanya sombong dan kuat. Luo Dalong, seperti banteng dalam amarah yang sama, membawa angin yang berantakan, dan dia langsung berlari ke dada Luo. Dalam menghadapi tinju yang luar biasa ini, Luo Zeng mengambil napas dalam-dalam dan menegang seluruh dada. Sehingga dengan mengandalkan pelindung kulit dapat mengimbangi kekuatan pukulan ini hingga batas maksimum. Hei, meskipun baju besi kulit tebal dari dada telah mengurangi kekuatan pukulan ini,
Tetapi kekuatan meninju yang kuat telah menembus sepanjang baju besi kulit, seperti palu-palu yang sama di dadanya. Pada saat ini, dia dengan cepat memuntah, hakan udara di dadanya dan membiarkan dadanya runtuh dalam sekejap. Bongkar, keluarkan udara untuk dengan cepat mengecilkan dada untuk membentuk zona penyangga, yang sekali lagi dapat mengimbangi kekuatan lawan. Trik kecil ini juga merupakan rahasia bahwa Luo Zeng dapat bertahan selama 2 tahun ketika target daging dapat bertahan. Hanya saja kekuatan tinju Luo Dalong terlalu kuat. Setelah deduksi kedua, kekuatannya masih sombong. Wajah Luo Zeng menunjukkan senyum pahit. Seluruh orang itu seperti layang-layang yang patah, dan ia jatuh dengan berat di belakangnya. Luo Zeng berbaring di tanah, masih sedikit pusing. Saya pikir kali ini sudah berakhir. Tinju ini takut membiarkannya menderita luka dalam yang serius. Tetapi pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak hanya itu tidak sakit, tetapi ada kehangatan aneh di dadanya. Ketika huligan hangat muncul, tubuh Luo Zeng bereaksi segera. Dia merasakan tubuhnya seperti serigala lapar, dan menelan aliran hangat ini dengan cepat. Kemudian arus hangat ini menyebar ke 5 organ dalam dan ke 6 paru-paru. Dan seluruh tubuh terasa hangat, tidak hanya tanpa rasa sakit, tetapi dengan perasaan yang sangat nyaman. Apa yang terjadi? Wajah Luo Zeng salah. Kehangatan ini benar-benar mencuci tubuhku. Meskipun Luo Zeng adalah budak bagi keluarganya, ia pernah menjadi pemilik keluarga dari keluarga Luo. Pengetahuan seperti ini masih ada. Obat yang bisa mencuci daging sangat langka, seperti halnya langit dan bumi Luo Tian. Obat ini memiliki efek mencuci daging. Namun, obat suci dunia pada level ini, apakah ini langka? Hanya butuh beberapa ratus tahun bagi keluarga besar Luo untuk mengumpulkan 2 ciptaan surgawi. Dan dari titik ini dapat dilihat bahwa itu sangat berharga. Kehangatan tubuh cuci ini tidak masuk akal. Luo Zeng berbaring di tanah berpikir sebentar, dan segera menghubungkan visi yang muncul kemarin. Ambil daging sebagai instrumen. Anggap diri sebagai roh, taburkan dan cucilah tubuhku. Apakah ini yang disebut godaan untuk dikalahkan? Seperti yang terekam dalam lembaran emas, tubuhnya sendiri seperti senjata ajaib. Bukankah alat pemurnian yang bisa menempa senjata sihir? Selama Anda mengalahkannya, Anda dapat menghasilkan kehangatan yang mencuci daging. Selama Anda mengalahkannya, Anda akan terus menelan dunia. Memikirkan kemungkinan ini, pikiran Luo Zeng juga panas. Dan hati bergetar karena kegembiraan. Untuk memverifikasi tebakannya, Luo Zeng memanjat. Meskipun dia tidak terluka, dan pukulan Luo Dalong membuatnya sangat membantu, dia masih memiliki tampilan yang menyakitkan dan berdiri sangat keras. Dia bahkan gemetar untuk memasangnya. Ketika Luo Dalong melihat Luo Zeng bangun, wajahnya mengguncang wajahnya yang aneh. Saya berpikir bahwa tinju yang menghancurkan ini, Luo Zeng tidak akan mati atau cacat, tetapi Luo Zeng masih bisa memanjat, yang membuat wajah Luo Dalong tidak dapat digantung. Hei, ini adalah puncak dari pemurnian daging, sehingga kamu bisa bertarung. Beri aku dusta. Luo Dalong mengatakan itu adalah pukulan dan langsung menuju ke Luo Zeng. Boom, Luo Zeng sekali lagi ditembak. Dia seperti karung pasir berbentuk manusia. Dia berguling beberapa putaran di tanah. Pada saat yang sama dia mendarat, jantungnya diam-diam menjerit. Arus hangat muncul lagi pada saat pemukulan, berubah menjadi ular kecil. Dibor ke organ-organ internalnya, dan dalam 8 klasik, ia terus-menerus memadatkan tubuhnya dan mencuci organ-organnya. Terlalu nyaman. Luo Zeng tampaknya mandi di angin musim semi, dan dia sangat nyaman. Matanya lebih cerah dan lebih cerah. Pergi mati, hei. Tidak bisa mengalahkanmu. Boom. Setiap arus hangat muncul, sehingga tubuh Luo Zeng murni dan murni. Luo Dalong adalah pandai besi yang bekerja keras untuk Luo Zeng. Melalui tinjunya, ia terus-menerus membuat marah Luo Zeng untuk mengambil mistik ini. Serangan semacam ini berlangsung untuk sementara waktu. Luo Dalong berhenti, terengah-engah dan melihat Luo Zeng di tanah. Hatinya sangat terkejut. Dia juga mendengar bahwa Luo Zeng dipukuli secara khusus. Saya tidak berharap anak ini begitu ulet. Dengan begitu banyak tinju, dia masih bisa memanjat. Meskipun dia berkedut setiap kali dia naik, dia terlihat keras kepala.
Dari mana Luo Dalong tahu bahwa Luo Zeng adalah angin yang lemah, dan cara dia akan jatuh benar-benar berpura-pura. Pada kenyataannya, orang-orang sekarang penuh energi dan menikmati kehangatan mencuci daging. Sasaran daging itu melihat pemandangan ini, tetapi mereka diam-diam terobsesi dengan para idiot. Jika mereka tidak bisa memanjat, jangan ragu-ragu, sehingga mereka dapat mengirim mereka kembali untuk hari libur. Sekarang mereka harus dipukuli. Bukankah ini panik? Sulit untuk menjadi pri yang kecanduan target daging dan suka orang lain untuk mengalahkannya. Luo Zeng tidak bangun untuk yang terakhir kalinya. Bahkan, dia masih ragu-ragu. Perasaan hangat mencuci daging membuatnya kecanduan. Hanya saja dia dipukuli lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Itu terlalu kuat. Jika dia naik lagi, permainan ini mungkin tidak dapat dimainkan. Dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan mengetahui kekurangannya dan meragukannya. Jadi dia memutuskan untuk mengalahkan lagi besok. Melihat Luo Zeng tidak bisa memanjat lagi, Luo Dalong lega di hatinya. Jika seseorang bisa berdiri di sana dan dia tidak bisa mengalahkannya, wajahnya akan hilang. Pada malam hari, Luo Zeng terlatih-tatih kembali ke ruang bawah tanah. Dan ketika pria keluarga Luo berikutnya mengunci pintu, ia segera menjadi hidup dan menendang. Hari ini, manajemen masih tidak muncul, tetapi orang berikutnya mengirim obat yang terluka. 3. Kali ini, tidak ada yang namanya membekap luka-lukanya. Kemarin, Huku, men kecil untuk manajemen yang lebih rendah. Dia jujur. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tidak percaya sama sekali. Dia sangat jelas tentang ide penjahat. Dia tidak akan pernah menyerah. Dan dia berpendapat bahwa dia sedang meracuni dirinya sendiri. Jaga dia. Berhati-hatilah terhadap penjahat seperti itu. Tetapi Anda tidak harus menganggapnya terlalu serius. Para prajurit akan berhenti dan air akan menutupi tanah. Dia melemparkan 3 pil langsung ke samping. Dan dalam kondisi tubuhnya saat ini, dia tidak bisa menggunakan barang-barang murah seperti itu. Saya menghabiskan 1 hari bermain hari ini. Dan tubuh saya sangat kotor. Kemudian ia menanggalkan pakaiannya dan mengambil 1 sendok besar air dingin dari tangki air dan menuangkannya dari kepala ke ekor. Oh lalala, air ingin yang jernih dan transparan dituangkan dari kepala. Dan ketika mengalir ke tanah, itu menjadi air berlumpur gelap. Air berlumpur gelap juga diisi dengan beberapa kotoran putih terang. Dia ditemukan ketika dia dipukuli. Dan karena pencucian dengan aliran panas, dia terus-menerus memaksa kotoran di tubuhnya. Bagaimana lingkungan dagingnya? Ini untuk memperbaiki kotoran di dalam daging. Apa itu lingkungan pemurnian? Ini untuk menghaluskan kotoran di tulang. Apa lingkungan kotornya? Apakah situasi daging 5 kali lipat adalah proses pemurnian tubuh? Pertama, menghaluskan kulit, lalu memurnikan daging. Kemudian memurnikan tulang, memurnikan kotoran, dari luar ke dalam. Selangkah demi selangkah, dan menunggu sampai kotoran di sumsum tulang belakang dibersihkan, Anda dapat menerobos daging. Ranah sublimasi kehidupan ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Perbedaan terbesar antara Luo Zeng dan yang lainnya adalah orang perlu mengandalkan latihan mereka sendiri untuk dapat menghilangkan kotoran tubuh. Proses ini sangat lambat, dan itu akan memakan waktu lama, beberapa tahun, beberapa dekade dan bahkan seumur hidup. Namun, Luo Zeng sekarang membutuhkan pemukulan pasif. Dia mencuci dirinya sendiri dengan arus hangat yang sebanding dengan langit dan bumi, dan dapat membuang kotoran di tubuh. Dibandingkan dengan kerja keras orang lain, 1 tahun hanya dapat melepaskan sedikit kotoran. Dan kecepatannya ratusan kali lebih cepat daripada 100 kali. Luo Zeng sudah menjadi puncak dari pemurnian daging. Karena dia telah menjadi target daging selama 2 tahun. Dia tidak punya waktu untuk membudidayakan. Dan kerajaan telah tinggal di puncak daging olahan. Namun, setelah pertarungan hari ini, kotoran di tubuhnya hilang. Dia merasa bahwa tubuhnya tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif. Tubuhnya murni, dan dia hanya menemukan bahwa kotoran hitam di kamar mandi. Ada juga bagian dari kotoran putih terang. Pengotor yang dikeluarkan dari daging adalah kotoran hitam murni. Dan pengotor putih terang itu adalah pengotor yang ia paksa dari tulang. Ini adalah bukti bahwa ia memasuki lingkungan pemurnian.
Dia melepas tempat tidur besinya dan membuka tempat di ruang bawah tanah untuk menjalankan kepalaan cendana merah. Dia mandi dengan lapisan cahaya ungu di seluruh tubuh. Cahaya ungu dan cahaya ungu pada hari Luo Peiran bahkan tidak atas dan ke bawah. Voli memukul pukulan, dan udara tiba-tiba menghasilkan suara mendengung. Hei, gelombang suara yang kuat menghasilkan aliran udara yang tersebar, mengacaukan lilin, kertas, dan benda-benda lain di ruang bawah tanah. Sayang mantelnya sempit dan tidak ada kunci batu. Pria batu itu bisa membiarkannya menguji kekuatannya sendiri, dan dia takut membuat terlalu banyak gerakan untuk membuat orang tahu. Namun, dia sudah menjadi tulang punggung yang kuat. Dan itu adalah fakta memaku. Malam ini, Luo Zeng sangat bersemangat untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa tidur. Dia hanya tidur selama 1 jam sepanjang malam, tetapi rohnya masih penuh. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, keturunan Luo membuka kunci besar mantel dan membawanya keluar untuk baju besi kulit Luo Zeng. Setelah memasuki lingkungan penyulingan, tubuhnya juga menghasilkan perubahan kualitatif. Perubahan semacam ini tidak bisa dijelaskan. Bahkan hal-hal kecil yang telah berubah. Setiap langkah lebih mudah, lebih terkoordinasi, dan lebih hemat tenaga kerja. Jika tidak ada borgol dan belenggu sialan ini, dia ingin maju. Di bawah kepemimpinan orang berikutnya, Luo Zeng menemukan bahwa jalan ini agak salah. Seluruh keluarga Luo mencakup area yang luas. Tetapi keluarga berencana juga tertib. Selain teater, ruang diskusi, kebun ramuan, dan bengkel penyulingan milik keluarga, bagian ruang depan rumah pada dasarnya direncanakan. Sekarang, jalan ini melingkar, sepertinya menuju ke halaman belakang keluarga Luo. Alis Luo Zeng sedikit berkerut, dan dia tidak mengatakan apa-apa, dan semuanya melihatnya. Saya belum pernah ke halaman belakang Luo untuk waktu yang lama. Penampilan di sini sangat berbeda. Terutama 2 kamar tidur Luo Jia dan 3 kamar tidur Luo Jia telah menambahkan banyak paviliun dan paviliun. Mereka juga telah membuka beberapa kolam dan membangun jembatan kecil dan air. Paviliun penuh dengan air. Bangunan-bangunan ini dibuat dengan indah dan indah. Balok berukir dan naga dan tarian Phoenix semuanya terbuat dari emas. Atapnya dipenuhi dengan permata-permata cerah. Melihat tindakan 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur, Luo Zeng tidak bisa menahan napas. Meskipun keluarga Luo kaya, uang ini bukan apa-apa, tetapi orang-orang yang bertenaga dunia saat ini dapat bertahan hidup. Untuk seorang pejuang, ini adalah Ronghua hanya kuartal terakhir. Jika sebuah keluarga bahagia, keluarga Luo ini takut dikalahkan di tangan paman kedua dan paman ketiga. Setelah Luo Zeng melewati sebuah kolam, ia dipindahkan ke rumah sakit yang berbeda. Ada 2 orang di halaman ini yang duduk di atas teh, sehingga mereka tidak senang. Luo Zeng memusatkan pandangannya dan melihat bahwa salah satu dari mereka adalah pesta yang menghilang selama 2 hari. Orang lain mengenakan pakaian satin. Orang tua berusia lebih dari 100 tahun. Orang tua Luo Zeng juga tahu. Bernama Huang Ge, awalnya orang Luo. Karena istri Huang Ge adalah perawat dari 3 paman, Luo Chengyun, dan Huang Ge. Orang ini sangat baik dan tersanjung, dan mempelajari hubungannya. Dan hubungannya dengan Luo Jia Sanfang sangat baik, dan statusnya juga naik. Saat ini, karena paman kedua dan paman ketiga mengendalikan kekuatan keluarga Luo, status Huang Ge bahkan lebih tinggi. Dan ia telah menjadi manajer keluarga Luo. Bahkan anak-anak keluarga Luo tidak ada di mata. Mengenai kesombongannya, Luo Zeng telah mendengarnya. Luo Zeng belum masuk. Dan ia mendengarkan manajemen pesta dan berkata bahwa Huang Ge berkata, Huang Ye, halaman kecil yang diberikan tuan-tuan muda ini adalah pekerjaan yang sangat bagus. Jika Anda kecil, jika Anda tidak salah, maka di ambang pintu. Apakah naga giok yang diukir menggunakan biji korundum yang baik? Huang Gexiao berkata dengan 2 tertawa. Atau Anda tahu barangnya? Tidak hanya naga giok ini. Anda melihat ubin mengkilap di atap. Dan singa perunggu. Semuanya dibuat oleh pengrajin terbaik di Kabupaten Chongyang. Setelah ditangkap oleh manajemen partai, dia menyeringai dan berkata, Huang Lao, kamu tidak ada apa-apanya di rumah sakit kecil ini, tetapi kamu kehilangan sesuatu.
Aku di rumah sakit ini. Ada apa di sana? Tapi apa yang hilang? Kata Huang Ge dengan bangga. Fang Guanzi tersenyum. Tentu saja. Itu adalah kurangnya tangan dan kaki. Menunggu orang berikutnya dalam diet Anda. Ini bukan. Saya telah membawa ini kepada Anda. Orang ini akan memberi Anda orang berikutnya. Jaga wajah Anda. Siapa orang itu? Huang Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Guanxi menunjuk ke pintu rumah sakit lain dan berkata, Huang Lao, lihat. Huang Ge melihat jari-jari manajemen alun-alun, dan melihat Luo Zeng sekilas. Ini adalah tuan lama dari masa lalu, tuan muda dari keluarga Luo. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Luo Zeng berdiri di pintu rumah sakit lain. Ketika dia bertanggung jawab atas Huang Ge, dia mendengarkan skor tanpa perbedaan. Kemarahan timbul dari hatinya. Kedua budak anjing itu sangat keras dan sombong. Meskipun ia ditahan sebagai budak, ini adalah urusan keluarganya. Bahkan jika dia adalah anak normal, dia tidak berani terlalu tidak masuk akal di hadapannya. Lagi pula, posisi Luo Zeng di masa lalu ada di sini, dan dia adalah putra tertua. Pesta itu berhasil berani menyalahkan Huang Ge, dan menggunakannya sebagai orang berikutnya untuk menuangkan air. Huang Ge menatap mata Luo Zeng, dan wajah tua yang kusut itu melayang dengan senyum sinis. Adalah ide yang baik, Kau untuk meminta anak ini untuk mengurus diet saya. Saya tidak tahu apakah akan ada pemikiran di pihak operator. Huang Lao merasa lega. Kamu adalah manajer besar keluarga Dino. Kamu dapat memindahkan Luo Zeng dari aula seni bela diri dalam satu kalimat. Luo Zeng ini sekarang hanya seorang budak tanpa nama. Dia dikirim ke aula seni bela diri setiap hari. Hantu itu menangis. Seberapa nyaman rasanya menjadi seseorang di sini. Yang paling banyak adalah menuangkan urinoir. Fang Guan melanjutkan. Kata-kata Fang Guanzi. Kata Huang Ge. Seperti Huang Ge. Yang naik dari bawah. Yang paling optimis adalah wajah pendahulu Luo, tuan muda. Juga secara pribadi memberi dirinya pot malam. Ini memang suatu hal yang menarik. Huang Ge mengangguk dan meminta pesta untuk melakukan hal-hal. Atau, lakukan saja. Lakukan saja. Setelah pesta itu mengangguk, mereka menyapa beberapa orang berikutnya dan membawa Luo Zeng. Namun, Luo Zeng berdiri di tempat yang sama, dan tidak bergerak, membiarkan orang-orang itu terseret dan jatuh. Dia tidak bergerak setengah poin. Meskipun orang-orang ini memiliki dua kekuatan, bagaimana mereka bisa memindahkan tulang Luo Zeng? Kaki Luo Zeng seperti irisan yang telah dipalu oleh palu berat. Mereka sangat terpaku ke tanah. Dan mereka yang telah melakukan banyak upaya, penuh punggung dan terengah-engah. Luo Zeng, aku memberimu kesempatan, agar kamu menunggu Huang Ye. Kamu tidak mau bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Fang Guanji melihat sebuah lengan baju. Pada saat ini, mata Luo Zeng bersinar dengan teriakan kemarahan. Dan setelah memasuki lingkungan pemurnian, tulang rusuk dadanya lebih berkontraksi, sehingga mereka menjerit seperti guntur datar. Dan mereka mengejutkan telinga dan telinga Huang Ge. Sangat tidak nyaman. Huang Ge, Fang Chong. Aku bahkan paman kedua Luo Bingkuan di sini. Aku tidak berani membiarkanku menunggu. Dua nama keluargamu yang tercela begitu sombong. Tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Berani bersumpah dengan yang lain. Biarkan Lao Zi melayani Anda. Napas Luo Zeng membuka jalan menuju tabung persegi. Tiba-tiba menyetrum tabung persegi itu dan bahkan beberapa langkah kembali ke kotak kuning untuk bersembunyi. Fang Guanzi tega membawa Luo Zeng hari ini. Dia ingin Huang Ge berurusan dengan Luo Zeng. Sekarang dia melihat bahwa kegembiraan Luo Zeng sepertinya dia tahu bahwa masalah ini telah menjadi lebih dari setengah. Hal besar ini merupakan langkah dari budak, melangkah dan memanjat. Yang paling tabu adalah bahwa orang lain iri padanya. Kali ini Luo Zeng mungkin tidak bisa makan dan berjalan pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Zeng, Huang Ge tidak bergerak. Dia mengedipkan matanya dan berkata dalam kabut, Luo Zeng, jangan lupa identitasmu saat ini. Kamu adalah budak dengan peringkat terendah, bukan sekali. Keluarga yang lebih muda, pemilik rumah saat ini, Luo Peiran, tidak memanggil Anda Luo Zeng, memberi tahu Anda sasaran daging untuk melayani saya. Adalah kehormatan Anda. Gulung, Luo Zeng membanting keras.
dan pria berikutnya tiba-tiba bangkit olehnya, dan dia jatuh ke puncak. Huang Ge melihat adegan ini dan melanjutkan, Luo Zeng, kamu mengenakan tubuh dosa. Apakah kamu ingin memberontak? Menurut aturan keluarga, kamu mungkin harus membunuhmu nanti. Luo Zeng mencibir sedikit, dan melangkah ke halaman ini dengan langkah besar. Sambil berjalan, dia tertawa dan berkata, keluarga mengatur. Nama keluarga. Berani berbicara tentang aturan keluarga di depan saya. Saya membiarkan Anda mengerti hari ini. Apa aturan keluarga? Ketika dia mengatakan bahwa dia harus mengangkat tangannya, dia akan pergi ke kotak kuning. Tulangnya tiba-tiba terdengar seperti ledakan kacang. Itu adalah ledakan tulang yang akan dikirim ke ekstrim dan tulang akan terhuyung-huyung. Luo Zeng, kamu berani. Jika kamu memukulku, Tuan Muda tidak akan membiarkan kamu pergi. Kamu adalah target daging. Tidak ada kekuatan dalam keluarga Luo. Tidak ada rasa takut dibunuh dengan hidup, kata Huang Geqiang dengan tenang. Hei, suara Huang Ge baru saja jatuh. Tamparan Luo Zeng telah menyapu wajahnya. Setelah memasuki lingkungan pemurnian, kekuatan Luo Zeng hampir 2 kali lipat. Meskipun tamparan ini tidak sepenuhnya dilakukan, kekuatannya tidak ringan. Wajah tua Huang Ge pucat pertama, dan kemudian sidik jari 5 melayang. Sejelas yang dicetak, dan setengah wajah bengkak seperti kepala babi. Aturan keluarga Ronald, kata-kata arogan, tidak menegosiasikan orang lain, telapak tangan. Hei, keluarga Ronald berkuasa, untuk harimau, merasa benar sendiri, telapak tangan. Hei, keluarga Ronald memerintah, bermain dengan yang benar dan yang salah, terbalik hitam dan putih, telapak tangan. Hei, aturan keluarga Romawi. Hei, setiap kali telapak tangan turun, ada semburan darah berdarah. Dan ketika saya melihat pemandangan ini, saya gemetaran. Ini sedikit berbeda dari naskah yang diinginkannya. Luo Zeng ini digunakan sebagai sasaran daging. Sepertinya tidak ada amarah, dan dia enggan menerimanya. Bagaimana dia bahkan berani bertarung sekarang? Namun, dia tidak mengerti fakta bahwa Luo Zeng telah datang untuk menerimanya. Dia tidak ingin peduli dengan orang-orang ini. Pada saat ini, pintu telah dikelilingi oleh banyak anak-anak Luo Jiazi. Anak-anak Luo Jia itu melihat pemandangan ini, dan mereka semua terkejut dan terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa lega. Manajer besar ini, Huang Ge, mengandalkan hubungannya dengan Luo Chengyun, dan ia merajalela dalam keluarga Luo. Tampaknya ia benar-benar menganggap dirinya sebagai tuan keluarga Luo. Pada hari kerja, beberapa anak samping tidak kalah marah dengan Huang Ge. Wajah kamar kedua akan bertahan. Tetapi kotak kuning ini tidak tahu bagaimana untuk bertemu. Karena mereka bertahan. Dan bahkan membantu kesombongan Huang Ge. Hari ini, seseorang melompat keluar dan mempelajari pria ini. Tapi, anak-anak Luo Jia ini sangat jelas bahwa alasan mengapa nama asing memenuhi syarat untuk menjadi sombong adalah karena ia memiliki ketergantungan yang kuat, dan kesombongan Huang Ge masih karena hubungan Luo Chengyun. Selain itu, Huang Ge Xiaozang, tetapi di depan kamar kedua dan ketiga. Itu adalah untuk memainkan esensi dari seorang budak ke ekstrim, sangat mirip dengan kamar kedua dan ketiga. Identitas Luo Zeng sekarang adalah budak, dan kotak kuning dipukul. Ini adalah masalah besar. Luo Zeng ini pasti akan jatuh ke dalam cetakan. Luo Zeng mengambil beberapa tamparan dan berhenti. Wajah Huang Ge berdarah, dan dia tidak bisa melihat hidung dan mulutnya. Dan rambut putihnya tersebar dan berbentuk seperti hantu. Setelah Luo Zeng berhenti, mulut Huang Ge yang pecah bergerak. Dengan samar berkata, kamu tunggu. Setelah menunggu Huang Ge selesai, Luo Zeng membuat tamparan. Dan Huang Ge memalingkan matanya dan memutar kepalanya ke tanah. Setelah pelajaran selesai, tatapan Huang Zeng pergi ke sisi lain. Ketika Fang Guanwu melihat pandangan Luo Zeng, dia tidak bisa menahan nafas lega. Setelah 2 langkah mundur, dia berkata, Luo Zeng, kamu adalah seorang budak. Apa yang terjadi dengan budak keluarga? Luo Zeng mendekati langkah demi langkah. Beraninya kau melakukan yang berikut, kata Fang Guan. Apa yang teratas? Apa yang berikutnya? Namaku Luo. Bahkan jika itu adalah seorang budak atau nama keluarga,
Dan kau lupa, kepalan tanganku lebih besar darimu. Aku lebih kuat darimu. Aku lebih baik darimu. Hebat. Saya aktif. Ketika berbicara tentang Luo Zeng, dia membanting manajemen kotak, dan dengan kekuatannya dalam memperbaiki tulang. Orang-orang ini seperti ayam yang patuh di tangannya. Dan dia hanya selusin tamparan di tangannya. Suara berderit membuat orang lain mendengarnya. Rasanya seperti sedikit asam. Sangat menyakitkan. Pada akhirnya, Luo Zeng, yang memiliki cukup banyak permainan, pergi ke tubuh Huang Ge dan melihat teriakan. Dua orang semua berteriak. Luo Zeng berkata, "Hari ini, saya akan mengajari Anda rasa sakit. Anda dapat mengingat rasa sakit ini di masa depan. Benar dan salah. Pahami apa yang bisa dilakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan." Bagaimanapun, Luo Zeng berbalik dan berjalan keluar dari halaman kecil ini. Dia baru saja berjalan ke pintu. Dan anak-anak Luo Jia dan sekelompok orang yang menonton pintu tiba-tiba menghilang. Meskipun tidak ada yang berani mengaku Luo Zeng, tetapi Luo Zeng masih sadar datang ke teater. Meskipun hati Luo Zeng sangat tidak puas dengan peraturan Luo saat ini. Kedua paman dan tiga paman itu sendiri tidak dapat melakukan metode daming, dan putra-putra mereka juga ketiduran, seperti Luo Peiran dan Luo Chengyun. Kapan harus menetapkan aturan keluarga di mata? Ini juga alasan mengapa beberapa orang yang tidak bisa naik ke meja berani menjadi sangat berisik. Namun, yang lain menginjak-injak aturan keluarga. Yang lain membenci aturan keluarga. Api tidak bisa mewakili Luo Zeng untuk tidak mematuhi. Ini bukan sesuatu yang terlalu tinggi, tetapi sebuah desakan. Suasana pertunjukan seni bela diri agak berbeda dari masa lalu. Penanganan Luo Zeng atas manajer besar Huang Ge dan manajemen Fang Chong telah menyebar ke seluruh keluarga Luo. 2 tahun lalu, Luo Zeng menjadi budak dosa dan menjadi sasaran daging yang utang. Dia selalu patuh. Tidak peduli bagaimana keluarga Luo memukulnya. Dia bertahan, membiarkan, dan berteriak seolah-olah hanya domba jinak. Semua orang sudah lupa bahwa dia dulunya adalah pemilik keluarga Luo. Mereka lupa bahwa Luo Zeng sendiri juga memiliki kekuatan untuk mengolah daging. Sekarang anak-anak Luo Jia ini mengerti bahwa Luo Zeng bukan seorang yang sabar. Anak-anak Luo dapat dipukuli olehnya, karena namanya Luo. Lainnya tidak memenuhi syarat. Karena itu, anak-anak Luo Jia dalam pertunjukan kuil Wutang hari ini memandang Luo Zeng, dan ada beberapa yang kagum dalam pingsan. Ketika kepala keluarga Luo mengatakan kepada keluarga Luo untuk memilih target daging, tidak ada yang memilih Luo Zeng. Luo Zeng mengungkapkan senyum tak berdaya. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Yang paling ia utuhkan sekarang adalah meredam tubuhnya sendiri. Tetapi keluarga Luo ini secara langsung mengabaikan diri mereka sendiri. Bagaimana ini bisa dilakukan? Saya tidak bisa naik dan berkata, "Saya berhutang budi. Apakah Anda datang untuk mengalahkan saya?" Melihat bahwa sasaran daging di sekitarnya diambil satu persatu. Hanya ada satu orang yang ditinggalkan sendirian di sudut pertunjukan bela diri. Luo Zeng sangat sedih, dan anak-anak Luo seharusnya tidak malu. Dia langsung pergi ke Luo Dalong, yang membidik lelaki batu itu, dan berkata, "Naga, apa gunanya batu? Aku akan menemanimu berlatih." Ini membanting seperti Luo Dalong, dan ragu-ragu di wajahnya. "Aku target daging. Tentu saja aku ingin berlatih denganmu. Yakinlah, kulitku tebal dan tidak buruk," kata Luo Zeng, mengambil gambar dadanya. Luo Zeng berkata begitu. Luo Dalong juga malu untuk mendorong lagi. Kalau tidak sepertinya terlalu lemah. Meskipun ide sebenarnya dalam hatinya adalah untuk tidak memprovokasi Luo Zeng. Hati Luo Dalong sangat hati-hati. Kepalan ini bukan hal yang sama. Dapat digunakan untuk kekuatan yang sangat kuat pada hari kerja. Sekarang hanya memainkan 5 atau 6 poin. Kepalan lembut ini. Efek temper tidak bagus. Arus hangat yang dihasilkan oleh Luo Zeng terlalu kecil. Yang membuat Luo Zeng sangat tidak puas. Kekuatan yang kuat, dipukuli di sini. Kecepatannya terlalu lambat. Apa yang kamu khawatirkan? Tinju ini seperti itu. Tetapi jauh lebih buruk dari kemarin. Melihat bahwa target daging tergoda untuk mengajar pihak lain untuk mengalahkan dirinya sendiri.
Dagu-dagu sekelompok anak Luo di aula seni bela diri jatuh. Mereka tidak bisa menebak pikiran Luo Zeng. Luo Dalong tidak banyak berpikir. Di bawah induksi langkah demi langkah Luo Zeng, kondisinya perlahan-lahan disesuaikan. Tangan dan kakinya perlahan dilepaskan, dan kekuatannya kembali normal. Hei, hei, hei. Kekuatan tinju untuk daging dipukuli secara gila-gilaan oleh tubuh Luo Zeng. Desahan kehangatan mengalir ke tubuh Luo Zeng, dan kotoran di tulangnya dilucuti dan dilebur. Setiap pukulan membuat tulangnya murni dan kekuatan serta ketangguhan tulang meningkat. Selama pemukulan itu seperti menelan langit dan bumi. Kegembiraan yang dibawa oleh perubahan kualitatif ini tidak terlukiskan. Dia memiliki warna yang menyakitkan di wajahnya. Tetapi dia ingin menangis dengan keras. Biarkan kepalaan datang dengan lebih keras. Panci tembaga yang menetes digunakan untuk waktu aula seni bela diri kehilangan 3 pot air, dan 3 jam berlalu. Pada saat ini, keturunan Luo mengirim makanan. Baik anak Luo dan target daging perlu menambah kekuatan mereka. Namun, anak-anak Luo makan makanan lezat, sementara target daging diperlakukan dengan air jernih dan cangkul keras. Setelah 3 jam marah, Luo Zeng juga merasa sangat lapar. Pemarah daging memakannya banyak kekuatan fisik. Dia tidak mengabaikan makanan dan tidak enak. Dia mengambil roti kukus dan menyiapkan untuk memasukkannya ke mulutnya. Saat itu, pot porselen tiba-tiba diserahkan kepada Luo Zeng, yang diisi dengan rasa lembut dan memancarkan rasa menggoda. Luo Zeng mendongak dan melihat bahwa Luo Dalong menyerahkan mangkuk nasi. Luo Dalong tersenyum dan berkata, "Ayo makan bersama." Luo Zeng tidak sopan, dan seteguk besar daging dimakan. "Kamu membentur kotak kuning. Tuan kedua akan berurusan denganmu," bisik Luo Dalong. Luo Zeng kenyang pada makanan itu. Karena dia telah menjadi sasaran daging, dia tidak makan makanan yang begitu lezat untuk waktu yang lama. Dia mengangguk. Dia tahu pengingat kebaikan Luo Dalong. Bagaimanapun, ia dulunya adalah pemilik keluarga kecil. Hal-hal tentang keluarga ini lebih jelas terlihat daripada anak-anak Luo Dalong lainnya. Alasan kedua mengapa 2 paman dan 3 paman membiarkan diri mereka hidup begitu lama bukanlah karena kebajikan, tetapi kekuatannya terlalu rendah, seperti semut yang dapat dibuang, tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, jika semut Luo Zeng gigit mereka dan membuat mereka merasa sedikit sakit, mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Tapi itu cukup menjengkelkan. Orang tua bernama Huang. Kita sudah lama melihat bahwa dia tidak enak dipandang, kata Luo Dalong, tertawa. Bukan hanya Luo Dalong yang kempes. Terlepas dari orang-orang dengan 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur, semua anak Luo merasa sangat segar. Meskipun anak-anak Luo Jia di bidang militer tidak banyak bicara seperti Luo Dalong, mata mereka sudah menjelaskan segalanya. Dalam 2 tahun terakhir, pekerjaan 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur telah dilakukan, dan itu dapat digambarkan sebagai aplikasi retrograd, pengurangan besar-besaran dari berbagai kasus anak-anak di sebelah keluarga. Bahkan obat-obat dipotong dan dipotong, bahkan beberapa orang. Bisakah juga naik di kepala nama Luo? Dengan apa? Hampir semua sumber daya dimiringkan ke arah Luo Peiran dan Luo Chengyun, dan mereka yang bersebelahan secara psikologis seimbang. Semua orang sekarang kehilangan waktu ketika ayah Luo Zeng adalah tuannya. Pada saat itu, aturan keluarga sangat ketat, tetapi keluarga Luo tidak memiliki banyak intrik, dan tidak ada yang berani menipu, dan tidak terlalu tidak adil. Sangat disayangkan bahwa hari yang baik tidak akan kembali setelah Anda pergi. Bahkan nostalgia semacam ini, keluarga Luo hanya berani bersembunyi di dalam hati, tidak berani mengeluarkan kritik. Karena takut tidak bisa dikendalikan, dan dihukum oleh aturan keluarga. Keluarga Luo ini sudah membusuk. Luo Zeng menghela nafas dalam hati. Jika ada kesempatan, ketika kekuatanku tumbuh, aku harus menghancurkan luka busuk Luo Jia. Luo Jia 3 kamar di depan kediaman megah. Kasah Huang Ge di kepalanya, terbungkus lapisan, hanya mengungkapkan hidung, mata dan mulut, dan tidak terlihat pribadi. Dia membanting dan membanting di lantai, menangis dengan kalajengking yang tajam, bahwa tuan muda, kau harus menjadi tuan kecil. Di depan Huang Ge, seorang anak laki-laki di Xingyi bersandar di kursi.
Anak laki-laki itu terlihat tampan, tetapi ada suasana arogan di antara kedua alisnya. Dia adalah tuan kedua dari keluarga Luo, Luo Chengyun. Aku dengar kamu ingin memungut Luo sebagai budak dan mengurus makanan dan minumanmu. Luo Chengyun menyipitkan matanya dan tersenyum. Membawa tuan muda. Bukan itu masalahnya, Huang Ge membantah sambil menangis. Nah, Luo Chengyun tidak mendengarkan penjelasan Huang Ge. Dia tersenyum dan berkata, meskipun Luo Zeng menikah sebagai budak, dia juga nama keluarga. Tetapi dia juga pemilik keluarga. Bahkan jika saya menerimanya sebagai budak, itu tidak pantas. Anda benar-benar harus membakar kepala Anda untuk melakukan hal yang membosankan ini. Dan memukul adalah hal yang pantas. Huang Ge tertegun dan terus menangis. Bahwa tuan muda, kali ini itu adalah kesalahan kecil. Tetapi kamu harus menjadi tuanku. Dia menangis dan diam-diam membuat gerakan ke samping. Di sebelah seorang wanita parubaya berusia 40 tahun. Dia berjalan di sekitar Huang Ge dan mengikutinya. Wanita parubaya ini adalah istri Huang Ge dan perawat Luo Chengyun. Dia telah merawat Luo Chengyun sejak dia masih kecil. Luo Chengyun kehilangan ibunya di masa kecil. Tapi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan perawat ini. Kedua ibu tidak perlu khawatir. Huang Ge, kau berdiri. Luo Chengyun melambaikan tangannya. Suara kuning itu bergetar. Gendong tuan muda. Apa kau berjanji? Luo Chengyun berdiri dari kursi dan mengambil 2 langkah. Dia berkata, Pei Rangtang mengatakan bahwa Liu Luo memiliki kehidupan. Yaitu, biarkan dia hidup dan biarkan dia menonton. Tapi dia bukan masalah penting. Tetapi sekarang dia adalah sepupu, saya akan berangkat ke Qing Yunzong. Dan saya akan membantunya untuk membantunya. Ketika Huang Ge mendengarnya, mulut Yang Tit Ak berbentuk dibuka dan berkata, terima kasih telah membawa tuan muda. Tapi benda ini, tetapi juga menunggu. Luo Chengyun menyentuh kepalanya dan berkata, aku baru saja menelan dunia terakhir keluarga untuk membuat dan. Bulan ini aku harus mundur, memurnikan tubuh dan mencuci tubuh. Atau apakah Anda akan menunggu sampai bulan hari peremajaan? Dan pada hari itu saya memilihnya sebagai objek kematian dan membunuhnya secara pribadi. Setelah itu, wajah Luo Chengyun memancarkan lapisan sesak napas. Hari penyulingan keluarga, yaitu hari ketika keluarga Luo mendengarkan kekuatan. Pada hari yang sama, orang tua Luo akan keluar untuk meninjau pencapaian budidaya keluarga Luo. Pada saat yang sama, hari keluarga juga merupakan peluang bagi target daging. Selama Anda dapat bertahan hidup di lingkungan kematian, Anda dapat memperoleh kembali kebebasan Anda pada hari keluarga. Bahkan sasaran daging yang paling rendah memiliki hak untuk menginginkan kebebasan. Jika mereka tidak diizinkan melihat awal kebebasan, mereka akan segera tidak dapat menahan tekanan dipukuli setiap hari dan mati dengan cepat. Menetapkan aturan ini adalah membiarkan semua target daging memiliki secercah harapan. Saya berharap bahwa saya akan keluar dari Luo Jiazong pada hari keluarga. Dan saya tidak akan pernah perlu menjadi target daging yang rendah. Namun, lingkungan, pertarungan maut itu sendiri tidak adil. Sasaran daging sering dikalahkan pada hari kerja. Ini bermasalah dengan berbagai cedera. Bagaimana bisa bertarung dengan anak-anak elit Luo Jia yang terlatih dengan baik? Saya tidak tahu berapa banyak target daging. Saya dibunuh hidup-hidup pada hari penyulingan keluarga. Pada hari itu, orang tua Luo memeriksa kekuatan anak-anak Luo. Menurut kekuatan mereka, mereka akan memberikan hadiah tertentu. Setiap anak Luo Jia akan habis-habisan. Memulai juga merupakan waktu yang paling penting dan paling memalukan. Yah, bawa tuan muda. Lalu biarkan Luo Zeng bocah itu hidup selama sebulan. Huang Ge menghancurkan beberapa kepala. Hanya memanjat dari tanah. Mata di bawah kain kasa, menunjukkan cahaya kebencian yang sengit. Ketika Luo Chengyun pergi, wanita parubaya itu membujuk Huang Ge. Nah, Luo Zeng juga disalahkan untuk orang miskin. Mengapa kamu harus memaksanya mati? Dia seharusnya tidak dipukuli, tetapi beri dia pelajaran. Itu adalah, Huang Ge berkata, kamu adalah seorang wanita. Tetapi selain kebajikan wanita itu, masih tahu kentut, terkejut oleh suami saya. Wanita parubaya itu menghela nafas beberapa kata. Dan akhirnya menghela nafas dan tidak berbicara.